yang baru yang kita berikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama karena bahasan pada hari ini bahasan tentang bagaimana bisa Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita di dunia. Bagaimana agar kita bisa terus-menerus berada di dalamnya tanpa kita tercerabut dari apa yang kita lakukan. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, agar apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan berkah, kita niatkan sama-sama beriktikaf dan takbir di sini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bagian pertama dari serial pengajian kita pada Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fajjara lana bil hikmati min kulli syai'in fajara wa fa'alaha asma'ul muhibbin wa rahibin kasarat wa nawahu biha rasulullah mutawajjihin wa qalibin fa'asara Ahmad Muhammad mu'tarifin bima'nabi bihamdi wa ashkuru syukra alihi bi ahsani wa aldi wa astaghfiruhu min kulli dhanbin fi hadzal amri wa jaddi wa asta'inuhu isti'anatan man 'alima anna kulli syai'in min 'indi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kajian kitab Al-Hikam yang beberapa 2 minggu yang silam sudah kita hantar mengenai siapa itu adalah dari pengarang kitab ini dan apa sebenarnya kitab Al-Hikam ini. Kita mulai, beliau memulai dengan satu wacana hikmah yang langsung mendekonstruksi, membalik cara atau pengalaman beragama atau hubungan kita dengan Allah yang selama ini kita lakukan. Jadi kita itu dimasukkan kembali ke satu titik mati supaya ada purifikasi kemudian hubungan kita dengan Allah. Nah, di sini beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur roja'i 'inda wujudiz zaman. Ini sepintas beliau kok memulainya dengan sesuatu yang aneh. Biasanya orang kalau kita melihat karya-karya para ulama mulai alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu, ini kita menunjukkan begini-begini akan membahas ini tidak langsung di antara tanda-tanda orang yang iman terhadap amal. Iman itu mengandalkan amal. Ya, kita itu kalau sudah mengandalkan amal berarti kita ini merasa bahwa amal ini semacam paspor ke surga. Orang merasa dengan amalnya saya selamat, dengan amalku bisa dapat pahala yang luar biasa, dengan amalku ini saya lebih dibanding yang lain. Ini namanya orang mengandalkan amal. Nah, beliau kenapa mengawali dengan kalimat ini? Mayoritas publik orang beriman itu memang mengandalkan amalnya. Nah, karena itu beliau katakan tanda-tanda orang itu mengandalkan amalnya di antara yaitu nuqsanur roja' inda wujudiz zalali, harapannya berkurang pada Allah
ketika dia habis berbuat dosa. Jadi ini tanda-tanda orang kalau masih mengandalkan amal, berarti dia habis berbuat salah, tiba-tiba hatinya miris, mulai pesimis kepada Allah. Kayaknya Tuhan tidak mau terima saya lagi. Saya enggak, dia habis bersalah saya, habis bermaksiat saya. Nah, kalau kita mulai gelisah, mulai harapan kita, optimisme kita kepada Allah mulai surut. Nah, ini tandanya kita masih mengandalkan amal kita, bukan mengandalkan Allah sang pencipta amal. Orang yang mengandalkan amal biasanya merasa bahwa amal itu ciptaan dia, amal itu kreasi dia, bikinan dia, upaya-upaya dia selama ini. Bahwa dia lupa sebenarnya amal itu adalah ciptaan Allah yang dilewatkan saja pada dia. Kita nggak pernah punya makhluk amal, apalagi memproduksi amal, nggak pernah manusia. Itu ciptaan Allah juga. Jadi untuk apa kita sesama ciptaan kita andalkan? Orang yang mu'tamid alal amal, jadi nanti kemudian itu dikategorikan. Jadi ini doa lagi memarjinkan lagi kepada kita, menolkan lagi. Apakah orang iktimat pada amal itu tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi itu masa lalu kita sebenarnya. Harus kita nilai sebagai masa lalu kita. Seperti kalau kita dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD sampai kelas 5 barangkali selalu diberi apa itu iming-iming oleh orang tua kita. Kalau ranking namanya, kalau ini kamu naik kelas saya kasih hadiah. Kalau kita kerja kelas belajar, bukan demi ilmu pengetahuan, tapi demi hadiah itu. Tapi begitu kita mulai SMA, mulai menginjak mahasiswa, tahu pentingnya ilmu pengetahuan, kita pun malah berani berkorban mengeluarkan uang untuk bayar kuliah, karena tahu pentingnya ilmu pengetahuan. Allah juga mengiming-iming kita dengan pahala, dengan surga, dengan sekian nikmat luar biasa. Itu saking cintanya Allah kepada kita, supaya kita ini mau masuk surga. Karena apa? Karena surga itu diwajibkan oleh Allah, bukan sunnah hukumnya, apalagi mubah, bukan. Allah tidak pernah berfirman misalnya, ya silahkan saja kamu bolehlah masuk surga, boleh juga masuk neraka. Tidak pernah begitu oleh Allah. Tapi diperintah masuk surga itu wajib. Nah, tapi ini Ibnu Abbas nanti di belakang di Al-Hikam ini juga akan kita temui ajibah rabbuh yadkhuluna jannata qaumun yadkhuluna jannata bisalasin. Allah itu heran sekali kepada hamba, sebagian hamba-hambanya yang masuk surga harus dirantai, harus dibelenggu, lalu diseret, dipaksa masuk surga. Apa? Ada orang yang dipaksa masuk surga ya Allah. Jumlahnya lebih besar di dunia ini dibanding yang masuk surga dengan melenggang, dengan ketulusan melenggang, bohong banget. Lebih banyak yang diseret oleh Tuhan ini. Contohnya apa? Ya kita ini sendiri. Waktu sholat, aduh, tak dulu masih jam berapa sih? Kita diperintah berbuat baik oleh Allah selalu. Lalu kita katakan, itu apa sih kebaikan ini? Apa sih hebatnya kebaikan ini? Loh, itu kan ketika Allah perintah kita baik, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, berinteraksi terhadap kemanusiaan. Itu kan sebenarnya pintu surga yang dibuka. Tapi kita nggak mau, enggak. Lalu Allah membuat kewajiban. Sekarang saya wajibkan. Itu sama dengan diseret, dipaksa.
Nah, selama ibadah kita ini masih beban, maka itu sama dengan kita sedang dipaksa masuk surga. Nah, makanya orang yang muqtamid alal amal, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi itu saya sebut tadi seperti anak kecil kita masih diiming-iming, kita sudah dewasa semua. Hati kita juga sudah dewasa, iman kita juga sudah dewasa. Datang kepada Allah tidak harus diiming-iming oleh Allah. Nah, dulu ketika kita masih muqtamid al-amal, masih ada menggunakan firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Lihatlah apa yang dilakukan masa lalu seseorang untuk hari esok, apa yang dilakukan di dunia untuk akhirat nanti. Lalu dia terimaj mengenai kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Oh ya, berarti orang ini masih muqtamid alal amal. Orang yang muqtamid alal amal, mengganti sebagai sang pengandal amal, biasanya dia berat beribadah Allah. Karena ketika dia melangkah, selalu dia pikir, saya dapat pahala berapa ya? Nah, selalu begitu. Dan ketika dia tekun beribadah sekalipun, tiba-tiba dia merasa pahalaku sudah banyak, lebih dibanding orang lain. Lalu muncul takjub pada diri sendiri. Kalau sudah takjub pada diri sendiri, muncul kesombongan. Nah, ini menghapus pahalanya. Inilah dia mengingatkan ketika kita melakukan amaliyah, tetap ya iman kepada Allah. Nah, kemudian kita naik di posisi yang kedua, muqtamid al minan wal fadl. Jadi dia tidak, seseorang tidak lagi amaliyahnya tapi pada anugerah. Ya Allah, ini semua anugerahmu. Aku beribadah karena anugerahmu. Aku senang karena ini anugerahmu, ini rahmatmu. Senang. Dia tidak lagi berharap pada pahala karena diberi anugerah. Seperti misalnya begini, Anda dipanggil presiden. Ada beberapa orang dipanggil presiden, dan presiden tahu pikiran-pikiran orang-orang yang dipanggil ini. Satu, wah saya dipanggil presiden nih, proyek apa yang akan muncul di sini ya? Rencana apa? Hubungan saya apa yang saya macam-macam. Ada lagi satu orang panggil presiden, aduh terhormat banget saya panggil oleh beliau. Kalau begitu saya siapkan etika saya, sopan santun saya ketika menghadap beliau. Pengen apa? Ya, dia percaya pasti ada sesuatu yang penting yang akan diberikan kepada saya. Ada lagi yang ketiga, pikiran orang dipanggil presiden, tiba-tiba presiden manggil saya. Dia hanya menginginkan yang penting saya ketemu dia dan saya diterima dia, itu sudah selesai. Saya nggak berhenti dan seterusnya. Kebetulan presiden membaca 3 model pikiran orang-orang itu. Pasti respon presiden kepada 3 ini berbeda-beda. Nah, inilah makom kita dipanggil oleh Allah. Ada yang dipanggil oleh Allah. Orang ini mau saya panggil, kalau saya iming-imingi sesuatu, saya janjikan sesuatu, ya nggak apa-apa. Karena itu saya harus bicara tentang bidadari, saya harus bicara tentang nikmat surga yang luar biasa indahnya, istana-istana dan seterusnya. Apakah orang yang datang kepada Allah hanya ingin Allah saja? Lalu apa dia mempersepsi tentang bidadari, tentang surga, tentang istana dan
persepsinya saja yang berbeda dibanding dengan orang yang berburu tentang bidadari dan pesta-pesta dan konsumsi yang luar biasa. Begitu juga orang yang melakukan amaliyah di sehari-hari kita. Kita ini bekerja juga setiap hari, bekerja dari rumah ke kantor. Semula ada yang biasa bekerja untuk mencari nafkah itu untuk bekal ibadah. Nah, sudah begini nih apa? Oh, ini tamit alal amal, orang yang mengandalkan amal. Karena dia dengan bekerja tadi, dia baru menuju kepada Tuhan. Bagi sebaliknya orang yang mu'tamid Allah, yang mengandalkan Allah, gimana? Apakah dia tidak bekerja? Dia bekerja juga, berangkatnya sama, seragamnya sama, mungkin tugas sama dengan kawan-kawannya, tapi dia beda. Tuhan, aku menuju kepadamu. Karena apa? Karena engkau memberi anugerah kepadaku berupa kepercayaan, engkau memerintahkan aku bekerja. Lalu aku bekerja dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, karena engkau yang perintah. Dia tidak lihat direkturnya, tidak lihat manajernya, dia tidak lihat siapa yang memberi order. Langsung dia lihat hakikat sang pemberi order pekerjaan ini engkau. Karena terima kasih ya Allah, engkau memberi aku order pekerjaan. Lalu dia bergairah. Dia tidak melihat apakah ini nanti akan menghasilkan untung yang besar atau tidak. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah sang pemberi. Ini orang mulai mu'tamid Allah, sang pencipta amal. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ini tidak boleh pesimis ketika berbuat salah. Ini mayoritas orang ketika habis berdosa, tahajud misalnya, habis bermaksiat, mau sholat isya itu, ya Allah, sholat isyanya beda dengan kemarin. Udah. Ini kita mengalami soal bergojak, harapan kita mulai berkurang. Padahal bedanya kita dengan manusia. Kalau manusia itu bersalah, biasanya kita sikir-sikir, kamu banyak salah, banyak melakukan kriminal, terpilah dari saya. Tapi kalau Allah tidak, kita bersalah malah dipanggil oleh kamu sini. Tak kasih ampunan, tak kasih rahmat. Tapi manusia mengalami satu pesimisme terhadap harapan kepada Allah. Nah, karena itu mari kita dikonstruksi. Kalau kita mu'tamid Allah, beriktimat kepada Allah, mengandalkan Allah. Orang yang habis maksiat lalu masih mengandalkan Allah, apa yang muncul? Dia tetap optimis kepada Allah karena ini perbuatan buruk, perbuatan dosa itu juga takdir dari Allah sebenarnya. Dan kenapa? Rukun iman. Khairuhu wa syarruhu minallah. Di rukun iman ada iman pada takdir baik dan buruk dari Allah. Nah, itu di Al-Quran ada ayat ma'asobat min hasanatin baru Allah wa ma'asobat min sayyiatin famin nafsi. Kalau baik itu dari Allah, buruk dari dirimu. Tapi di rukun iman kok baik dan buruk dari Allah. Apakah ada pertentangan di antara Quran dan hadis ini? Tidak. Ini reposisi saja memandang ayat dan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya hakikat, syariatnya yang menjelaskan hadis.
Ada hadis-hadis yang hakiki dijelaskan oleh syariatnya, oleh Al-Quran. Contoh seperti tadi, ada contoh aqimus sholat, tegakkan sholat, dirikanlah sholat. Syariatnya sholat, hadis menjelaskan tata caranya, ininya, dan seterusnya. Di Al-Quran tidak dijelaskan tata caranya sholat, batalnya wudhu gimana, dijelaskan. Tata cara wudhu yang pas banget menurut Al-Quran tidak dijelaskan, hadis yang menjelaskan. Tapi ada hadis-hadis yang syariatnya dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi gini, karena tadi menyangkut rukun iman, dan iman itu tempatnya di hati, bukan di pikiran, bukan di indera kita. Maka menurut hati semuanya itu dari Allah. Menurut hati. Jadi kalau Bapak ke dokter berobat, yang menyembuhkan siapa? Menurut hati Allah yang menyembuhkan. Menurut pikiran yang menyembuhkan obat ini dan dokter. Boleh nggak? Boleh. Menurut pikiran, hati harus mengatakan Allah sang penyembuh. Menurut hati, dosa yang ditakdirkan oleh Allah. Menurut pikiran, kalau bagus itu dari Allah, dosa dari diri. Karena apa? Ini hubungannya dengan syariat. Menurut syariat, Nabi Adam itu memang bersalah. Menurut hakikat, itu adalah skenario-nya Allah juga. Beliau berdosa. Sebab itulah cara Allah meningkatkan derajat Adam menjadi Nabi Adam, menjadi Rasul, menjadi Khalil. Dan itu bukan di surga, di bumi. Nah, karena itu kembali, karena Nabi Adam mu'tamid Allah, tetap mengandalkan Allah, begitu berdosa, Nabi Adam tidak pernah pesimis. Seandainya aku tidak bersalah dulu, nah takdir itu yang sudah, ya takdir itu yang sudah, bukan yang akan datang. Bukan begini, dah saya nanti tak rencanakan di depan maksiat. Itu kan kehendak Allah juga. Siapa tahu derajat itu tambah naik. Nah, ini bukan bahasa hati, itu bahasa hawa nafsu. Bahasa hawa nafsu begitu ke depan. Karena nafsu itu pengennya yang enak-enak, yang asik-asik, yang bebas dari beban, bebas dari tanggung jawab, dan kepengen yang pahit-pahit. Itu karakteristik nafsu. Pengen jauh-jauh dari Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, selalu nafsu selalu berkata, untungnya apa aku Tuhan dekat dengan engkau? Ribetmu apa kepada? Nah itu nafsu. Karena manusia punya nafsu, Allah pun merespon. Nafsu kamu juga saya beri kompensasi nanti. Kenikmatan yang secara imajiner. Di situ ada nafsu, ada bidadari, sesuatu yang sangat seksis, ada kenikmatan konsumtif, kemewahan surga. Tapi hati kita, surga bagi kaum arifin, bagi orang yang mengenal Allah adalah sebenarnya itu tadi hanyalah lambang-lambang. Besok juga diwujudkan. Jadi karena nafsu itu juga mengalami transformasi, mengikuti pola pertumbuhan kekuatan hati. Hati semakin iman, nafsu mengalami transformasi dari amarah lalu lawamah, dari lawamah lalu mulhamah,